Halo. 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 Topi. Terus. What's up? Selamat datang di channel Ruang Dosen. Ini bukan video tentang SBMPTN atau UN. Video ini merupakan tugas matematika terapan dari dosen Bu Liza Susanti, STMT, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sebelum ke materi, kenalin, nama aku Haikal, NIM 153 dari kelas G2. nama aku Tommy, NIM 150 dari kelas G2. Tom, ya nggak enak deh kalau hitam putih kayak gini. Iya juga deh Kal. Nah, kayak gini kan lebih enak berwarna. Enjoy. Di video kali ini kami bakal jelasin tentang Yang pertama, integral umum. yang kedua, diferensial order 2 khusus EKX. Langsung ke materinya yuk. Cek bro. Integral umum. Integral umum dibagi menjadi 3, yaitu fungsi linear dalam X, trigonometri, dan parsial. Yang pertama ini ialah fungsi linear dalam X. Fungsi linear dalam X merupakan integral paling sederhana di dalam integral umum yang sering kita jumpai di waktu SMA. Contohnya, integral konstanta dx sama dengan konstanta x plus c, atau integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Yang kedua, ada trigonometri. Yang dimaksud dengan trigonometri ialah integral yang mengandung trigonometri, yang ada sin, cos, tan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada parsial. Integral parsial dibagi menjadi 2, yaitu perkalian dan pembagian. Oke, aku akan jelasin tentang fungsi linear dalam X dengan contoh soalnya. Untuk mengerjakan soal berbentuk seperti ini, kita menggunakan rumus fungsi linear dalam X yang ini. Integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Di sini ada x pangkat 3 per 4, dimana n-nya ialah 3 per 4. Jadi langsung kita bedakan ya. 1 per kanan 1 kayak n-nya 3 per 4, 3 per 4 plus 1 x 3 per 4 plus 1 plus c. 3 per 4 plus 1 berapa ayo hasilnya? Nah, jadi 1 per 7 per 4 x 7 per 4. Simple bukan? Lalu kita ubah pembagian 7 per 4, kita pindahkan ke atas. Kalau ini pindah, berarti berubah menjadi perkalian ya. 7 per 4, 1 per 7 per 4, jadi 4 per 7 x. Ini tetap ya, 7 per 4 plus c. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 ada trigonometri. Di sini ada satu contoh soal trigonometri dan tabel yang berisi fungsi dan turunan. Jadi turunan dari sin ialah cos, cos ialah min sin, dan juga integral dari cos ialah sin, integral dari min sin ialah min cos. Sampai sini paham? Nah, di sini sebelum masuk ke soalnya, kita ingat-ingat yuk. Jadi contoh misalnya, y sama dengan sin 2x. Turunan pertama sin 2x ialah
sin jadi cos, jadi cos 2x, dan juga turunan 2x ialah 2, jadi cos 2x. Ini turunan. Sedangkan integral dari sin 2x sama dengan sin. Integral dari sin 2x ialah sin. Integral sin yaitu min cos, jadi min cos 2x. Dan integral dari 2x ialah 1/2. Ingat, perbedaan antara turunan dan integral ialah kalau turunan itu dikali, kalau integral itu dibagi. Ini merupakan dasar dari integral umum trigonometri yang sering kita jumpai di SMA. Yuk, kita langsung ke soal. Integral cos 3x plus sin 2x min sec 5x kali tan 5x. Integral dari cos 3x ialah cos. Integral dari cos ialah sin. Jadi sin 3x. Dan juga integral dari 3 ialah 1/3. Paham? Plus sin 2x. Integral dari sin ialah min cos. Jadi min cos 2x. Dan jangan lupa kalau integral itu dibagi ya. Jadi 2x integralnya ialah 1/2. Jadi 1/3 sin 3x min setengah cos 2x. Lalu di sini ada min sec 5x kali tan 5x. Sec kali tan integralnya ialah sec. Jadi min sec 5x. Dan jangan lupa temannya 5 ialah 1/5. Jadi 1/5 sec 5x. Ini ialah contoh dari trigonometri. Gampang bukan? Yuk, langsung kita ke materi selanjutnya. Gimana penjelasan dari Eka tadi? Kalau kalian bingung, kalian bisa ulangi video tadi dan dibayarin pelan-pelan ya. Abis ini bakal ada materi kedua nih. Yuk langsung aja kita lihat videonya. Check it bro. Halo. Kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua ini akan membahas mengenai diferensial order 2 khusus. Pertama-tama perlu kalian ketahui, diferensial order 2 khusus itu memiliki ciri. Salah satunya itu adalah A d kuadrat y per dx kuadrat plus b dy per dx plus dy sama dengan fx. Teman-teman, untuk menyelesaikan soal mengenai diferensial order 2 khusus, kalian tuh harus memperhatikan fungsi fx yang ada di soal dan juga nanti permisalan yang digunakan. Untuk teman-teman buat menyelesaikan soal mengenai diferensial order 2 khusus, itu kalian harus memperhatikan fungsi fx yang ada di soal dan juga permisalan yang digunakan. Contoh, kalau misal di soal itu menggunakan efeknya itu K atau konstanta, berarti itu menggunakan permisalan Y sama dengan C. Kalau di soal menggunakan fungsi fx-nya itu Kx, berarti permisalan yang digunakan itu Y sama dengan Cx plus D. Lanjut, kalau misal di soal itu tercantum fungsi fx-nya Kx kuadrat, nah berarti itu permisalan yang digunakan itu Y sama dengan Cx kuadrat plus Dx plus E dan seterusnya. Rumus-rumus ini kalian harus setidaknya paham dan tahu untuk bisa menyelesaikan soal yang ada. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal aja langsung. Oh iya, sebelumnya contoh soal yang digunakan di video kali ini tuh bakal menggunakan fungsi fx-nya itu E pangkat Kx, dan juga permisalan yang digunakan berarti Y sama dengan CE pangkat Kx.
Langsung aja yuk ke contoh soalnya biar lebih jelas lagi. Contoh soal untuk fx pangkat kx dan juga permisalan y sama dengan ce pangkat kx. D kuadrat y per dx kuadrat dikurangi 4 dy per dx min minus 5y sama dengan e pangkat 2x. Nah, soalnya seperti ini. Nanti kita bakal selesaikan soal ini satu persatu dan dibahas secara step by step. Untuk menyelesaikan soal, kalian itu harus menyelesaikannya secara satu persatu dengan menyelesaikan satu ruas demi satu ruas. Untuk lebih mudahnya, kalian sebaiknya menyelesaikan ruas yang kiri dulu. Kita tulis ulang aja yang ruas yang kiri. D kuadrat y per dx kuadrat per kita tulis ulang lagi soal yang kiri. D kuadrat y per dx kuadrat dikurangi 4 dy per dx minus 5y. Nah, untuk lebih mudahnya kalian misalin aja turunan kedua dan turunan pertamanya. Untuk turunan keduanya kita misalin dengan m, berarti m kuadrat minus 4. Yang turunan pertama kita misalin dengan m minus 5. Nah, terus kita dapat bentuk seperti ini. Nah, ini tinggal kita faktorin aja seperti waktu kita SMA. Difaktorin m bilangan berapa dikali berapa itu hasilnya min 5. Kalau misal bilangan berapa dikali berapa itu hasilnya min 5. Kalau ditambah itu hasilnya min 4. Min 5 plus 1. Coba kita cek. M kali m kuadrat. Kita tulis saja di ya. Coba kita cek. M kali m kuadrat kita tulis di sampingnya aja. M dikali 1 hasilnya plus m minus 5 dikali m itu hasilnya min 5m min 5 dikali plus 1 itu hasilnya min 5. Terus kita selesaiin, min 4m min 5. Nah, sesuai kan, berarti ini udah benar faktornya. Tinggal kita cari hasil m nya. M sama dengan 5m sama dengan m1. Ini m1, ini m2. Nah, habis ini setelah kita ketemu hasil m nya, kita harus tahu m nya ini tergolong m apa. M yang setelah kita dapat m nya, kalian harus paham dan tahu jenis m nya yang kita temukan itu jenis m apa, m yang sama atau m yang berbeda. Ini setelah ketemu m nya, kita harus tahu m yang kita hitung itu sama atau beda. Kalau yang kita hitung ini m nya beda karena ini 5, ini positif 5, ini minus 1. Itu
itu kan beda ya. Jadi supaya kita bisa tahu persamaan yang digunakan untuk M yang kita hasilkan ini, untuk bisa tahu itu aku udah catat. Kalian juga harus punya catatan ini biar bisa menyelesaikan soal yang ada. Nah, karena tadi M yang kita hasilkan ini M yang berbeda, jadi ini tergolong yang 1A ini punya akar real dan berbeda. M1 dan M2 itu hasilnya nggak sama, jadi persamaan yang digunakan ini Y sama dengan AE pangkat M1X plus BE pangkat M2X. Kita tulis persamaan ini di sini di bawah hasil M nya tadi. Y sama dengan AE M1X plus BE M2X. Tinggal kalian masukin M nya ini ke rumus ini. Jadi Y sama dengan AE salah 5X plus BE min X. Nah, kalau kalian udah sampai di tahap ini berarti kalian udah nyelesain 50% dari proses, karena satu ruas itu udah terselesaikan. Sehabis ini kita bakal nyelesain atau lanjutin ke ruas yang kanan. Nah, karena ini kertasnya udah full, kita gunain kertas lain yang baru yang masih kosong untuk menyelesaikan ruas yang kanan. Ini kan tadi yang kiri ya, ini kanan. Kanan sama dengan E pangkat 2X. E pangkat 2X. Nah, kita lihat fungsi efeknya ini tuh awalnya tuh bentuknya kayak apa. Nah, kita lihat di atas tadi. Nah, tadi kan bentuk ini tuh sama persis kayak ini, jadi asalnya kita tulis saja E sama dengan pangkat KX. Kita cari permisalannya. Permisalan dari E pangkat KX itu Y sama dengan CE pangkat KX. Kita tulis permisalan Y sama dengan CE pangkat. Nah, kan K-nya kan 2 ya, kita tulis 2X ini ya. Setelah kita tulis permisalannya, kita turunin satu persatu. Kita tulis turunannya dari Y per DX sama dengan C. Oh iya, maaf teman-teman, untuk menurunin bentuk seperti ini, pertama-tama kita turunin dulu pangkatnya. Pangkatnya kan 2X, berarti turunannya 2. Nah, untuk selanjutnya kita tulis ulang aja. Nah, setelah ini kita turun lagi DY, turunannya berarti D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan. Nah, untuk menurun ini tadi kita menggunakan cara seperti tadi. Pertama-tama kita turunin pangkatnya dulu, 2X berarti turunannya 2 dikali, kita terus ulang 2 CE pangkat 2X, jadi hasilnya 4 CE pangkat 2X. Nah, setelah kita menyelesaikan permisalannya, kita kembali lagi ke soal yang tadi. Nah, soal yang tadi ini ditulis lagi ulang di bawahnya permisalan. D kuadrat Y per DX kuadrat minus 4 DY per
per dx minus 5y sama dengan e pangkat 2x. Nah, untuk yang turnanya ini kita ganti sama hasilnya tadi ya, berarti 4c pangkat 2x minus 4 kali 2c pangkat 2x minus 5 ce pangkat 2x sama dengan e pangkat 2x. Nah, ini kita selesaiin. Nah, terus hasilnya berarti minus 9 ce pangkat 2x sama dengan y pangkat 2x. Nah, setelah ini kan kedua ruas ini mempunyai e pangkat 2x dan ini juga mempunyai e pangkat 2x. Kita coret aja untuk lebih memudahkan kita. Coret. Berarti kita hitung lagi, min 9 c sama dengan 1 karena tadi kan udah dicoret ya, ini udah coret 1 jadi kan ini nggak usah ditulis, ini tulis. Kita tinggal pilih ruas sama dengan c sama dengan minus 1/9. Nah, setelah kita ketemu c nya, tulis permisalannya yang tadi yang y ya. Ini kita kembali ke sini, ini ditulis ulang di sini. Y sama dengan CB pangkat 2x. Nah, kita ganti T nya menggunakan ini sama dengan minus 1/9 2 pangkat x. Nah, untuk Y nya udah ketemu. Setelah ini udah 99%, tinggal satu tahap lagi, itu dengan menulis persamaan akhir. Persamaan akhir itu persamaan yang awal tadi, yang ini kita tulis, kita sambungin sama yang ini. Jadi persamaan Y yang ruas kiri kita tulis bersama ruas yang kanan. Jadi persamaan akhirnya Y sama dengan AE pangkat 5x plus BE pangkat min x terus minus 1/9 E pangkat 2x. Nah, tadi itu penjelasan dari Tommy. Susah kan? Makanya belajar. Oke, itu tadi 2 materi dari kami. Kalau suka pencet like, kalau nggak suka pencet dislike. Buat yang nggak paham, silahkan komen di kolom komentar. Akhir dari kita, tetap belajar sampai bisa. Sekian dan sampai jumpa.